Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada video kali ini kita ketemu dalam mata pelajaran fisika kelas 1. Kita akan membahas materi mengenai besaran dan satuan. Maka kamu lihat video mulai awal sampai akhir, jangan di skip. Karena apa? Nanti di sela-sela penjelasan saya akan ada tugas yang nantinya harus kalian kerjakan dan dikirim ke Google Classroom. Mari kita simak video berikut ini. Baiklah anak-anak, kita mulai materi yang pertama untuk fisika kelas 10, bab pertama, yaitu tentang bab besaran dan satuan. Namun pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis besaran dan juga alat ukur. Adapun tujuan pembelajaran pada saat ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan antara besaran pokok dengan besaran turunan. Peserta didik dapat menganalisis dimensi-dimensi besaran fisika dengan tepat. Yang ketiga adalah peserta didik dapat mengkonversikan satuan besaran fisika dengan benar. Yang terakhir adalah peserta didik dapat membaca hasil ukur dari alat ukur besaran fisika dengan cermat. Untuk materi yang pertama, karena fisika nanti kita hubungannya dengan angka, tidak lepas dari istilah-istilah penting berikut ini. Nah, kalian harus paham beberapa istilah penting ini yang nanti berikutnya akan terus digunakan untuk materi-materi fisika yang lain. Yang pertama adalah mengukur. Besaran, satuan, juga satuan dalam SI. Untuk mengukur, apa itu artinya mengukur? Pastinya kalian sudah sering melakukan peristiwa mengukur. Entah itu mengukur tinggi badan, mengukur panjang meja, dan sebagainya. Apa itu mengukur? Mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang digunakan sebagai patokan. Nah, jadi misalkan kita mengukur panjang buku, kita membandingkan panjangnya buku dengan apa yang kita gunakan untuk mengukur, yaitu biasanya pakai mistar. Berarti kita membandingkan panjangnya buku dengan panjangnya mistar. Nah, seperti itu adalah peristiwa mengukur. Nah, apa yang diukur? Yang diukur itu adalah besaran. Nah, besaran itu adalah sesuatu yang diukur itu tadi. Contohnya kita mengukur panjang. Kalau kita juga setiap hari mengukur dengan neraca, yaitu mengukur berat. Orang mengiranya berat, padahal itu adalah mengukur massa kalau kita gunakan satuan kilogram. Nah, untuk satuan sendiri apa? Nah, satuan ini adalah pendamping dari besaran. Setiap besaran memiliki nilai dan diikuti oleh satuan. Jadi satuan itu adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding atau yang digunakan sebagai patokan. Nah, satuan itu nanti ada beberapa macam, banyak sekali. Misalkan panjang. Panjang itu satuannya bisa meter, bisa milimeter, bisa sentimeter. Nah, kita gunakan satuan yang standar internasional sesuai kesepakatan. Kalau panjang itu misalkan pakai satuan meter. Kalau massa kita pakai satuan kilogram. Nah, jadi satuan standar internasional itu adalah satuan yang telah ditetapkan dan diterima oleh masyarakat luas. Itu adalah satuan dalam SI. Berikutnya ini ada contoh peristiwa mengukur. Misalkan ada seseorang mengukur seseorang mengukur panjang kayu dengan menggunakan meteran sebesar 5 meter. Nah, kita bisa mengidentifikasi di situ besaran apa saja. Nah, besaran yang kita ukur adalah besaran panjang. Terus nilainya berapa? Nilainya adalah 5. Satuannya adalah meter. Itu jadi kita bisa mengidentifikasi mana besarannya, mana nilainya, dan mana satuan. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis besaran. Jenis-jenis besaran berdasarkan asalnya ada 2, yaitu besaran pokok, yang kedua adalah besaran turunan. Kita bahas satu persatu, yaitu besaran pokok dulu. Apa itu yang dimaksud besaran pokok? Besaran pokok berdasarkan asalnya ini adalah besaran dasar atau besaran yang menjadi asal penyusun besaran-besaran lainnya. Jadi satuannya sudah ditentukan lebih dulu menjadi dasar dari besaran lainnya. Mana saja yang termasuk ke besaran pokok? Nah, ini
besaran pokok ada 7. Ingat ya, besaran pokok ada 7, mulai dari panjang yang simbolnya adalah L, terus massa simbolnya adalah M, waktu simbolnya adalah T, kuat arus listrik I, temperatur T, jumlah zat N, intensitas cahaya I. Semuanya memiliki simbol-simbol satuan dalam SI. Kalau panjang memiliki satuan meter. Kalau massa kita gunakan satuan kilogram. Waktu kita gunakan satuan SI-nya adalah sekon. Untuk kuat arus listrik ampere. Temperatur kita gunakan satuan SI-nya adalah Kelvin. Jumlah zat adalah mol. Intensitas cahaya satuannya adalah kandela. Ini adalah 7 besaran pokok yang harus dihafalkan. Karena besaran fisika itu banyak sekali, yang termasuk besaran pokok ini 7, maka yang selain masuk ke besaran pokok nanti masuk ke dalam besaran turunan. Jadi besaran turunan ini berasal dari besaran pokok. Jadi besaran yang berasal dari besaran pokok itu namanya besaran turunan. Di sini saya hanya mencontohkan beberapa saja, karena apa? Banyak sekali besaran turunan yang ada di dalam fisika. Saya contohkan di sini luas. Luas nanti memiliki satuan simbolnya adalah meter persegi. Nah, meter tadi adalah dari besaran pokok panjang. Jadi luas itu diturunkan dari besaran pokok panjang. Volume juga sama, satuannya adalah satuannya adalah meter kubik. Di sini volume diturunkan dari besaran pokok panjang. Untuk kecepatan memiliki satuan meter per sekon. Jadi kecepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Demikian berikutnya. Jadi massa jenis, momentum, dan seterusnya masih banyak lagi contoh dari besaran turunan. Intinya selain 7 dari besaran pokok tadi, nanti kebanyakan masuk ke dalam besaran turunan. Itu tentang jenis besaran berdasarkan asalnya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan di buku kalian. Soal yang nomor 1 adalah sebutkan contoh besaran turunan berdasarkan beserta satuannya dalam SI. Jadi kalian menyebutkan contoh besaran turunan selain yang sudah saya contohkan tadi, ada 10. Coba nanti dicari mana saja besaran turunan. Kalian bisa mencatatnya di buku tugas kalian. Berikutnya, kita membahas jenis besaran berdasarkan arah. Itu tadi jenis besaran berdasarkan asal. Kalau sekarang kita bahas jenis besaran berdasarkan arah. Ada 2 jenis, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Apa itu besaran vektor dan apa itu besaran skalar? Berikut penjelasannya. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi untuk besaran vektor ini diperlukan arah. Misalkan kuat arus listrik, kalau kita nanti menggambar juga harus ada panahnya. Gaya berat, nah, gaya itu juga termasuk ke dalam besaran vektor. Kecepatan, percepatan, kuat medan listrik, dan sebagainya adalah contoh dari besaran vektor. Terus berikutnya adalah besaran skalar. Besaran skalar ini adalah lawan dari besaran vektor. Jadi besaran yang hanya memiliki nilai saja tanpa disertai dengan arah, ini masuk ke dalam besaran skalar. Contohnya panjang, kita tidak perlu menyebutkan panjang itu arahnya kemana, tidak perlu. Waktu juga tidak ada arahnya. Suhu, massa jenis, dan sebagainya. Masih banyak lagi yang termasuk ke dalam besaran skalar. Berikutnya adalah soal tugas yang nomor 2. Sebutkan contoh besaran vektor dan besaran skalar beserta satuannya dalam SI. Ingat, masing-masing kalian sebutkan 5 contoh. Kalian catat di bawah nomor 1 tadi untuk menjawab soal nomor 2. Berikutnya adalah dimensi. Nah, apa itu dimensi? Dimensi itu adalah simbol dalam fisika. Karena apa? Kalau suatu besaran fisika itu memiliki dimensi yang sama, berarti ada hubungannya. Dimensi besaran pokok. Ingat, yang punya dimensi awalnya adalah besaran pokok. Terus dimensi besaran turunan nanti mengikuti dimensi besaran pokok. Saya contohkan di sini dimensi besaran pokok. Tadi kita sudah tahu jenis-jenis besaran pokok ada 7, mulai dari panjang dan seterusnya. Ini panjang memiliki dimensi simbolnya adalah L besar. Ingat, pakai huruf L besar.
Massa dimensinya adalah M besar. Kalau tadi simbol besarannya M kecil, tapi untuk dimensi simbolnya adalah M besar. Waktu itu simbolnya dimensi adalah T besar. Watt arus listrik simbol dimensinya adalah I besar. Temperatur atau suhu simbol dimensinya adalah theta. Jumlah zat itu simbol dimensinya adalah N besar. Intensitas cahaya simbol dimensinya adalah J besar. Itu adalah dimensi dari besaran pokok. Ingat, untuk dimensi besaran turunan nanti akan mengikuti dimensi dari besaran pokok. Kita lihat contohnya. Ini saya coba membuat contoh beberapa dimensi dari besaran turunan. Tadi luas termasuk besaran turunan. Nah, luas itu memiliki satuan meter persegi, sehingga simbol dimensinya untuk panjang tadi L, jadi mengikuti L pangkat 2. Volume juga meter kubik, untuk simbol dimensinya juga mengikuti L pangkat 3. Untuk massa jenis itu satuannya adalah kilogram per meter kubik, untuk simbol dimensinya kilogram itu miliknya massa, per M pangkat 3 berarti ml pangkat min 3 dan seterusnya. Jadi kita bisa membuat dimensi besaran turunan berdasarkan satuan dasar yang berasal dari besaran pokok. Contoh mencari dimensi besaran turunan. Ini ada gaya. Gaya itu adalah massa dikalikan dengan percepatan. Massa simbol dimensinya adalah M. Untuk percepatan itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat, sehingga simbol dimensinya adalah LT pangkat min 2. Nah, sehingga kalau digabungkan dimensi dari gaya adalah MLT pangkat min 2. Itu untuk gaya. Terus untuk usaha itu adalah gaya kali dengan perpindahan. Di sini harusnya adalah perpindahan. Gaya kali perpindahan. Jadi gaya tadi dimensinya adalah MLT min 2. Untuk perpindahan simbol dimensinya adalah L karena satuannya meter, sehingga kalau digabungkan di situ menjadi dimensi usaha adalah M L pangkat 2 T pangkat min 2. Ingat ya, untuk usaha bukan gaya kali jarak tapi gaya kali perpindahan. Soal yang nomor 3 bisa dilanjutkan di buku kalian, bahwa soal nomor 3 ini kita mencari dimensi dari besaran turunan. Kalian coba menggunakan besaran pokok. Awalnya tadi dimensinya dari besaran pokok digunakan untuk mencari dimensi dari besaran turunan, yaitu yang A adalah daya, yang B adalah tekanan, yang C adalah impuls. Pasti kalian bisa jika mengikuti contoh dari dimensi besaran turunan yang sudah saya jelaskan tadi. Berikutnya adalah faktor pengalih dalam fisika. Ingat, kalau di dalam fisika kita tidak lepas dari angka. Nah, angka itu bisa ada yang sangat kecil dan ada juga yang sangat besar. Untuk itu, untuk menyingkat dari penulisan angka-angka fisika, makanya kita membuat sistem faktor pengalih dalam fisika. Ada yang pangkatnya pangkat positif, berarti bilangan yang besar. Ada yang pangkatnya pangkat negatif, yaitu bilangannya kalau bilangan kecil. Misalkan ukuran dari atom itu kan sangat kecil sehingga bisa pangkat sampai negatif. Nah, kita punya faktor pengalih mulai dari pangkat 1 untuk yang positif namanya dk, pangkat 2 hekto, pangkat 3 kilo, pangkat 6 mega, dan seterusnya sampai pangkat 10 pangkat 24 yaitu iota, atau simbolnya Y besar. Itu untuk bilangan yang besar. Tapi bagaimana untuk bilangan yang kecil, misalkan 0,00 sekian gram? Nah, kita tidak mungkin menuliskan 0 yang begitu banyak. Itu nanti bisa kita singkat dengan menggunakan sistem faktor pengalih dalam fisika. Di sini ada yang mulai pangkatnya pangkat min 1 yaitu desi, pangkat min 2 senti, pangkat min 3 mili, pangkat min 6 ini yang sering digunakan, pangkat min 6, pangkat min 9. Kalau pangkat min 6 adalah simbolnya seperti itu, mikro, bisa dilihat simbolnya. Untuk pangkat min 9 adalah nano, ini ukuran dari elektron. Nah, ini bisa kita gunakan untuk benda-benda yang berukuran sangat kecil. Ini faktor pengalih dalam fisika yang harusnya kita pahami agar angka-angka dalam fisika tidak terlalu banyak menggunakan 0, dan sebagainya. Nah, contoh, misalkan di sini ada
50.000 gram. Kalau kita sederhanakan itu ada 0,4. Kalau kita sederhanakan menggunakan faktor pengali, nah ada 50 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 tadi sesuai dengan aturan faktor pengali, 10 pangkat 3 ini bisa kita gunakan kilo. Jadi 10 pangkat 3 langsung diganti kg, jadi 50 kg. Begitu juga dengan bilangan yang kecil. Ini ada bilangan 0,000004. Kalau kita tulis pemborosan angka, juga nanti bisa kita sederhanakan menjadi faktor pengali dalam fisika. Kalau kita geser komanya di situ, komanya bisa bergeser 6 langkah sehingga menjadi 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, tadi 10 pangkat min 6 itu simbolnya adalah mikro, sehingga 10 pangkat min 6 bisa langsung kita ubah menjadi mikro. Nah, jadi 0,000004 meter langsung bisa kita tulis 4 mikrometer. Begitu fungsi dari faktor pengali dalam fisika. Berikutnya adalah soal nomor 4. Kalian coba mengkonversikan angka-angka yang ada pada soal berikut, dikonversikan menjadi satuan yang ada di soal. Di situ ada 25,00000 V besar itu volt dijadikan M besar. Tadi M besar adalah simbol dari pangkat 10 pangkat 6 yaitu mega. Jadi nanti kalian ubah angka tersebut dari volt menjadi megavolt. Berikutnya juga soal nomor 2, 0,00000126 meter. Nah, itu kalian ubah menjadi N. N tadi adalah simbol dari nano, berarti N nanti kamu ubah, kamu jadikan 10 pangkat min 9, itu acuannya, karena yang diminta dalam soal adalah dalam bentuk satuan nano. Jadi dari satuan meter menjadi nanometer. Pasti kalian bisa. Nah, dicoba baik-baik, nanti tugasnya bisa dilanjutkan dan dikirim ke Google Classroom. Untuk berikutnya, karena dalam fisika tadi kita tidak lepas dari peristiwa mengukur. Kalau untuk mengukur pasti kita menggunakan alat ukur. Nah, alat ukur tergantung jenis besaran yang diukur. Nah, misalkan di sini besaran panjang, berarti kita memiliki alat ukur besaran panjang. Itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah mistar. Ini sering kamu gunakan, mistar atau penggaris. Alat ini seperti gambar. Yang di bawah ini ukuran senti tapi bisa dalam sampai satuan milimeter. Kalian pasti sudah bisa cara mengukur panjang dengan menggunakan mistar. Alat ukur panjang yang lebih teliti lagi dibandingkan mistar itu adalah yang berikutnya adalah jangka sorong. Gambar penampangnya ada seperti yang ada di gambar ini. Jangka sorong itu bisa mengukur sampai ketelitian 0,1 mm, bahkan ada juga yang bisa mengukur sampai ketelitian 0,01 mm, jadi lebih teliti lagi dibandingkan dengan mistar. Nah, jangka sorong ini gunanya untuk apa? Jangka sorong ini bisa digunakan untuk mengukur diameter luar. Misalkan diameter cincin, uang logam dan sebagainya bisa diukur dengan jangka sorong. Yang atas rahang dalam itu gunanya untuk mengukur diameter dalam. Misalkan lubang cincin itu bisa diukur diameternya menggunakan jangka sorong yang bagian atas. Terus yang paling ujung tangkai ukur kedalaman ini adalah digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda yang mungkin tidak bisa terukur dengan menggunakan mistar. Jadi kita punya 3 kegunaan dari jangka sorong, yaitu mengukur diameter luar, diameter dalam, juga mengukur suatu kedalaman lubang. Ini jangka sorong. Nah, ada 2 skala dalam jangka sorong. Yang atas itu adalah skala utama, yang bawah yang bisa digeser itu adalah skala nonius. Bagaimana cara menentukan hasil ukur dari jangka sorong? Berikut akan saya contohkan. Ini contoh sketsa hasil ukur jika menunjukkan sketsa seperti ini hasilnya. Yang atas itu perhatikan, yang atas itu adalah skala utama.
satuannya bisa senti, jadi ada di situ tampak ada 2, 3, 4, berarti bisa dalam ukuran sentimeter. Yang bawah itu adalah skala nonius. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Kita lihat skala utama itu angka 0 di skala nonius itu menunjukkan angka berapa di skala utama. Angka 0 kalau kita tarik ke atas, skala nonius yang angka 0-nya bawah itu kalau kita tarik ke atas ada simbol merah, itu adalah angka 2 lebih 1 mili. Berarti kita bisa menulis 2,1 cm untuk skala utamanya. Juga bisa kita tulis 21 mm itu untuk skala utama. Terus lebihnya berapa? Kita cari. Angka di skala nonius yang yang tegak lurus atau yang bersambung dengan skala utama atau yang lurus dengan skala utama itu angka berapa? Di situ sudah diberi tanda putus-putus, itu adalah angka nonius yang lurus dengan skala utama. Nah, jadi dari 0, 1, 2, 3. Jadi 3. Anggap saja untuk jangka sorong ini kita menggunakan ketelitian sampai 0,1 mm. Jadi kita gunakan skala noniusnya adalah 0,1 kali 3 mm sehingga menghasilkan nilai 0,3 mm. Hasil ukurnya berapa? Ya kita jumlahkan tadi dari hasil skala utama dan skala nonius. Skala utama kita jadikan mili 21 mm, untuk skala noniusnya adalah 0,3 mm, sehingga kalau kita jumlahkan adalah 21,3 mm atau 2,13 cm. Itu adalah contoh mengukur membaca hasil ukur dari jangka sorong. Berikutnya, alat yang lebih teliti lagi dibandingkan jangka sorong adalah micrometer scope. Nah, gambarnya seperti yang ada di slide saya. Micrometer scope itu adalah alat yang lebih teliti lagi mungkin dibandingkan jangka sorong. Di sini bisa mengukur ketebalan kertas yang sangat tipis, jadi lebih teliti lagi. Nah, bagaimana cara menentukan hasil ukur dari micrometer scope? Ini hampir sama dengan jangka sorong. Ada 2 skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utama untuk yang garis horizontal, untuk yang garis vertikal itu adalah skala nonius. Nah, caranya bagaimana? Kalau misalkan ada penampakan seperti ini, gambar dari micrometer scope, kalau ada penampakan seperti ini, berapa hasil ukurnya? Kamu lihat itu angka 0, 1, 2, 3 sampai batas antara skala utama dan skala nonius itu ternyata menunjukkan angka 3,5. Nah, 3,5-nya ini terlihat, jadi nanti kita tulis 3,5 mm. Jika 3,5 tidak terlihat berarti kita tulis 3 mm. Karena ini angka 3,5 terlihat, kita tulis skala utamanya adalah 3,5 mm. Berikutnya, berapa lebihnya? Kita lihat sampai batas skala utama dengan skala nonius itu, sumbu skala utama itu berimpit dengan angka berapa di skala nonius. Kalau kita tarik garis lurus yang berimpit dengan sumbu skala utama itu adalah angka 20. Ingat, untuk micrometer scope kita pengalinya adalah 0,01 mm, sehingga 20 itu kita kalikan 0,01 mm sehingga menghasilkan nilai 0,2 mm. Terus hasilnya bagaimana? Ya kita jumlahkan seperti jangka sorong tadi, yaitu skala utama ditambah dengan skala nonius sehingga menghasilkan angka 3,5 mm ditambah 0,2 mm menghasilkan angka 3,7 mm. Mudah bukan? Kalian coba nanti latihan untuk menentukan hasil ukur dari micrometer scope maupun jangka sorong. Kalian pasti bisa. Nanti akan ada, kalau kita sudah pembelajaran mungkin nanti akan kita praktekkan untuk mengukur menggunakan jangka sorong dan micrometer scope. Untuk soal berikutnya adalah yang kelima, ini menyebutkan nama alat ukur besaran-besaran berikut. Tadi yang sudah saya contohkan adalah alat ukur besaran panjang. Nah, nanti coba kalian cari apa saja alat ukur besaran-besaran berikut. Ada massa,
waktu, suhu, tekanan udara, kecepatan ya. Coba kalian cari alat ukurnya, pasti kalian bisa kamu kerjakan di buku tugas yang nantinya bisa diupload di Google Classroom. Demikian materi dari saya, semoga bermanfaat. Ingat tetap belajar. Di sini tugas ingat dikerjakan di buku, nantinya diupload di Google Classroom. Akan saya pantau. Jika kalian kebingungan bisa bertanya di kolom komentar di Google Classroom. Terima kasih, selamat belajar. Baiklah pelajar Skapsa, demikian uraian materi untuk mata pelajaran fisika tentang jenis alat ukur dan jenis-jenis besaran. Untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, bisa share ke orang lain. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, tetap belajar di rumah, dan ikuti instruksi dari sekolah, khususnya wali kelas, dan kerjakan tugas di Google Classroom. Demikian dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.